Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teknik preparasi dan pembuatan larutan dasar. Untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Tri Nuryani, yang kedua saya sendiri, Dia Yoktaviani, dan yang ketiga ada Mbak Rahmawati Eka Novianti. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu ada teknik preparasi dan yang kedua ada pembuatan larutan dasar. Nah, preparasi larutan yaitu penyiapan atau pembuatan larutan yang mana merupakan aktivitas yang sering sekali dilakukan dalam bekerja di dalam laboratorium yang mempunyai peranan yang sangat penting. Sebagian besar reaksi kimia ini berlangsung dalam bentuk larutan, karena itu keterampilan dalam mempreparasi larutan merupakan hal yang sangat penting. Kemudian melarutkan padatan. Umumnya konsentrasi larutan ini menyatakan perbandingan sejumlah tertentu zat terlarut dalam suatu larutan. Yang pertama, menimbang secara akurat zat terlarut dengan neraca. Yang kedua, memasukkan zat terlarut ke dalam labu takar yang bersih dan kering, jika perlu dengan menggunakan bantuan corong. Yang ketiga, menambahkan aquades. Yang keempat, melarutkan zat terlarut dengan cara pengocokan. Yang kelima, setelah aquades ditambahkan sampai mendekati tanda batas, pipet tetes digunakan untuk membantu memasukkan aquades secara perlahan sampai volume larutan tepat pada tanda batas. Yang keenam, setelah ditutup rapat, larutan dikocok sampai benar-benar homogen. Yang selanjutnya yaitu mengencerkan dari larutan yang lebih pekat. Cara menentukan volume larutan pekat yang diambil dan volume pelarut yaitu mol larutan pekat sama dengan mol larutan encer. Secara umum, tahapan pekerjaan untuk proses pengenceran larutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memipet sevolume tertentu larutan pekat menggunakan pipet berskala atau pipet gondok. Yang kedua, memasukkan larutan pekat ke dalam labu takar dengan volume tertentu. Yang ketiga, mengencerkan dengan cara penambahan aquades sampai tanda batas dan menghomogenkan dengan cara dikocok. Yang selanjutnya ada pembuatan larutan dasar. Larutan standar merupakan larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan tepat. Larutan standar ini biasanya dinyatakan dalam besaran normal N besar. Berikut adalah berbagai cara yang digunakan untuk membuat larutan dasar. Yang pertama, pembuatan larutan dari padatan kristal. Pembuatan larutan standar dari zat padat kristal zat padat yang digunakan untuk membuat larutan standar dibedakan menjadi dua, yaitu zat padat yang kemurniannya tinggi dan zat padat yang kemurniannya rendah. Larutan standar yang dibuat dari zat padat yang tinggi kemurniannya disebut dengan larutan standar primer. Pembuatan larutan standar primer ini dilakukan dengan cara melarutkan sejumlah tertentu zat tersebut dalam volume tertentu pula, sesuai dengan normalitas dan volume yang dikehendaki. Adapun zat-zat yang digunakan untuk membuat larutan standar primer antara lain Na2CO3, Na2B4O7, 10H2O, Na2C2O42H2O, NaCl, KBRO3, dan K2CR2O7. Untuk syarat-syarat agar suatu zat dapat digunakan sebagai zat standar primer adalah yang pertama, kemurniannya tinggi atau mudah dimurnikan dengan cara dipanaskan pada temperatur 110-120 derajat Celcius. Yang kedua, mempunyai berat ekuivalen tinggi sehingga kesalahan dalam penimbangan dapat diabaikan. Yang ketiga, tidak higroskopis, tidak mudah menyerap CO2 atau teroksidasi oleh udara sehingga dapat ditimbang dengan berat yang konstan. Yang keempat, dapat bereaksi secara kuantitatif dengan larutan zat
yang akan distandarisasi atau dititrasi. Yang kelima, mudah dan cepat dalam pelarut yang sesuai. Jika zat padat yang akan digunakan untuk membuat larutan standar kemurniannya rendah seperti NaOH, KMNO4, dan Na2S2O3, maka sebelum digunakan harus distandarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer. Nah, misalnya untuk NaOH ini distandarisasi dengan HCl. Standarisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan faktor normalitas. Yang terakhir yaitu perbandingan antara normalitas larutan yang terjadi dengan normalitas yang dikehendaki. Nah, dalam pembuatan larutan dari padatan kristal ini dilakukan dengan metode penimbangan dan pelarutan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu neraca analitik, labu takar, corong, aquades, kristal yang akan dibuat larutannya. Untuk sebagai contohnya, jika kita akan membuat 100 ml larutan NaCl 0,2 molaritas dari padatan kristalnya, maka untuk urutan pengerjaannya adalah sebagai berikut, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahmat. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai langkah-langkah pembuatan larutan dari padatan kristal. Langkah yang pertama yaitu menghitung massa padatan yang akan ditimbang. Yang kedua, langkah kedua menimbang padatan kristal. Langkah yang ketiga melarutkan padatan dengan aquades ke dalam labu takar. Dan yang keempat, menambahkan aquades sampai tanda batas. Ini merupakan gambaran mengenai pembuatan larutan dari padatan kristal. Yang kedua ada pembuatan larutan dengan metode pengenceran larutan induk. Pada pengenceran larutan, jumlah mol zat terlalu tidak boleh berubah, yang berubah hanyalah volumenya saja. Jika terdapat 8 molekul terlarut sebelum dilakukan pengenceran, maka setelah pengenceran atau setelah ditambahkan air, jumlah molekul terlarut tidak akan berubah, yaitu tetap jumlahnya 8 molekul. Karena jumlah molekul tetap, begitu juga jumlah mol tidak akan berubah. Dengan demikian, pada pengenceran berlaku rumus di bawah ini, yaitu mol sebelum pengenceran sama dengan mol sesudah pengenceran. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan larutan ini yaitu labu takar, pipet volume atau pipet ukur, bulb atau karet penyedot, aquades, dan larutan induk. Sebagai contoh, akan dibuat larutan HCl 1 molaritas sebanyak 100 ml dari larutan pekat HCl dengan kadar 37% dan densitas 1,19 gram per mililiter. Langkah-langkah pembuatan larutannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menghitung volume larutan induk yang akan diambil berdasarkan persamaan pengenceran. Langkah yang kedua mengambil larutan induk dengan pipet volume atau pipet ukur. Langkah yang ketiga memasukkan larutan induk ke dalam labu takar ukur 100 ml dan menambahkan aquades sampai tanda batas. Yang ketiga ada pembuatan larutan dengan pengenceran larutan pekat. Pembuatan larutan dengan pengenceran larutan pekat pada dasarnya sama dengan pembuatan larutan dengan pengenceran larutan induk. Bahkan larutan induk bisa saja dibuat dari larutan pekat yang tersedia. Larutan pekat biasanya tidak mencantumkan molaritasnya secara langsung, tetapi yang dicantumkan pada botol larutan pekat adalah kadar dan densitasnya. Sebagai contoh, akan dibuat larutan HCl 1 molaritas sebanyak 100 ml dari larutan pekat HCl dengan kadar 37% dan densitas 1,19 gram per mililiter. Untuk langkah yang pertama yaitu menghitung molaritas larutan pekat. Langkah yang kedua menghitung volume larutan pekat yang akan diambil berdasarkan persamaan pengenceran. Langkah yang ketiga yaitu mengambil larutan pekat dengan pipet volume atau pipet ukur. Langkah yang keempat memasukkan larutan pekat ke dalam labu takar ukur 100 ml dan menambahkan aquades sampai tanda batas.
Untuk yang keempat ada pembuatan larutan standar dari zat cair. Pembuatan larutan standar dari zat cair dapat disebut juga dengan pengenceran, baik itu dari zat cair yang telah diketahui konsentrasinya maupun yang belum diketahui konsentrasinya. Jika zat cair yang akan diencerkan telah diketahui konsentrasinya, maka untuk menentukan volume yang akan diencerkan dapat digunakan persamaan berikut. C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2, di mana C1 konsentrasi larutan asal atau pekat, V1 volume larutan asal yang akan diencerkan, C2 konsentrasi larutan standar yang akan dibuat, V2 volume larutan standar yang akan dibuat. Selanjutnya ada larutan yang sering digunakan dalam praktikum biologi. Yang pertama ada larutan Benedict. Larutan Benedict digunakan untuk menguji adanya kandungan glukosa dalam suatu bahan atau makanan. Adanya glukosa dalam bahan ditandai dengan warna merah bata. Cara membuat larutan Benedict yaitu yang pertama, larutkan 173 gram natrium sitrat dan 100 gram natrium karbonat ke dalam 600 ml air suling. Yang kedua, panaskan hingga larut, kemudian saring. Ketiga, larutkan 17,3 gram kupri sulfat ke dalam 150 ml air suling. Yang kelima, tambahkan air suling sehingga mencapai volume 1 liter. Untuk yang kedua ada larutan biuret. Larutan biuret dipakai untuk menguji adanya kandungan protein dalam suatu bahan atau makanan. Cara membuat larutan biuret yaitu larutan perusi atau terusi atau CuSO4 seberat 1 gram ke dalam air suling 99 gram. Wadailah dalam botol tersendiri. Yang kedua, larutkan 20 gram NaOH dalam air suling 80 gram, wadahi dalam botol terpisah. Yang ketiga ada larutan Lugol. Larutan Lugol adalah larutan yang sering digunakan untuk menguji adanya kandungan amilum. Cara membuatnya adalah yang pertama, larutkan 6 gram kiloliter dalam 100 ml air suling. Kedua, tambahkan 3 gram kristal iodium, aduk sampai rata. Ketiga, saat akan digunakan larutan tersebut harus diencerkan dengan air suling, perbandingannya 1:10. Yang keempat adalah larutan Fehling. Cara membuatnya yaitu untuk larutan Fehling A, larutkan 34,6 gram kristal CuSO4 dalam 500 ml air suling. Jika larutan kurang jernih, dapat ditambahkan beberapa tetes asam sulfat pekat. Untuk membuat Fehling B, larutkan 77 gram KOH ke dalam 500 ml air suling, kemudian tambahkan kalium natrium nitrat sebanyak 175 gram. Aduk sampai semuanya terlarut. Fehling A dan Fehling B disimpan dalam botol terpisah. Keduanya dapat dicampur dengan perbandingan yang sama saat akan digunakan. Larutan Fehling digunakan untuk menguji gula pereduksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa beralih ke Elita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.